Jumpa kembali dengan saya, Ibu Iridian sendiri dalam materi ruang lingkup biologi. Ini untuk kelas 10 IPA peminatan dan tes minat biologi untuk kelas IPS 10 IPS. Ini adalah KD 31, yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup biologi, yaitu permasalahan-permasalahan pada berbagai objek biologi, tingkat organisme, organisasi kehidupan, kemudian melalui penerapan metode ilmiah. Kemudian IPK-nya adalah tentang permasalahan biologi, objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, mendiskusikan cabang-cabang biologi dan kaitannya untuk pengembangan karir masa depan, kemudian menerapkan manfaat belajar biologi bagi diri sendiri dan lingkungan dan masa depan untuk peradaban bangsa. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi termasuk ke dalam sains atau IPA. Ini juga berkaitan erat dengan IPA yang lain, yaitu fisika, kimia, termasuk geografi. Kemudian apa itu ciri-ciri dari ilmu biologi? Ilmu biologi mempunyai kajian yang konkret. Kajian dipelajari adalah makhluk hidup, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan lain-lain. Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu pengalaman yang dirasakan sama ternyata oleh semua orang. Itu adalah pengalaman empiris. Dan menggunakan cara berpikir yang logis, yaitu logika, berdasarkan logika. Kemudian membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sehingga setiap orang ingin membuktikan dengan gejala hidup yang sama. Kemudian hasil kajian harus bersifat objektif, bebas dari subjektif, jadi berdasarkan objeknya, faktanya apa. Kemudian hasil kajian bersifat hukum, itu peraturan yang berlaku umum, dimanapun dilakukan hasilnya adalah sama. Satunya contoh misalnya hukum Harvey Weinberg, di mana-mana juga akan sama. Kemudian objek kajian biologi mencakup tadi adalah semua makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan mikroorganisme. Tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, terus kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi kita kaji satu persatu. Ini gambarnya kira-kira dari molekul, kemudian organel sel, kemudian sel itu sendiri, kumpulan sel, kemudian organ, kemudian sistem organ, dan organisme, kumpulan organisme menjadi bentuk populasi. Kemudian ini adalah ekosistem, komunitas, ekosistem, dan seterusnya. Kita kaji satu-satu. Tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi yaitu organisme fungsional tingkat molekul, yaitu contoh di sini adalah DNA. Tingkat materi terendah adalah ini proton, neuron, elektron. Kemudian nanti molekul contohnya adalah air, glukosa, protein, dan DNA. Molekul-molekul ini saling berkaitan dan membentuk ikatan yang lebih kompleks. Ini akan menyusun organel-organel dalam sel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa molekul, atom, dan partikel subatomik. Ini contohnya tadi DNA, yaitu gen yang dapat di dalam inti sel, di dalam kromosom, sifat yang diturunkan kepada keturunan.
Yang setelah molekul, organisasi kehidupan berikutnya adalah sel. Sel adalah berbagai jenis molekul yang saling berikatan dan membentuk organel. Organel itu nanti adalah subunit sel yang mempunyai fungsi yang spesifik yang tertentu. Kemudian organel-organel itu akan bekerja sama membentuk dalam satu kesatuan yang disebut sel. Kemudian ini gambarnya. Ini adalah sel hewan. Dari sini adalah para manusia dan ini adalah sel tumbuhan. Yang berikutnya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kelompok sel ini juga memiliki fungsi yang spesifik yang tertentu. Misalnya, jaringan epitel, jaringan otot polos dan lain-lain, jaringan epitel. Berikutnya yaitu organisme kehidupan tingkat organ. Nanti tingkat organ akan menjadi sistem organ. Sekarang organ dulu. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau organisme yang biasa. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, misalnya jaringan saraf, jaringan ikat akan menyusun organ otak. Ini bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi koordinasi dan lain-lain. Kalau contoh di hewan, misalnya jantung, ginjal, dan lain-lain. Kalau di tumbuhan, organ itu adalah akar, batang, dan daun. Jadi organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Kalau sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Ini contoh organ. Organ jantung, organ daun. Kemudian sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan yang disebut dengan sistem organ. Contoh sistem peredaran darah dari atas, organ jantung, pembuluh darah, vena, arteri, kapiler. Ini gambarnya. Ini adalah sistem organ. Jadi kumpulan dari beberapa organ dengan fungsi tertentu. Dalam hal ini ada sistem peredaran darah atau sistem transportasi pada manusia. Berikutnya adalah organisme kehidupan berikutnya, yaitu individu. Individu atau organisme. Kalau di bersel satu, ya cuma satu sel. Tetapi kalau bersel banyak atau multiseluler, ini terdiri atas berbagai macam sistem organ. Setiap sistem organ tidak dapat melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri. Setiap sistem organ memiliki kebergantungan pada sistem organ yang lain. Contohnya pada manusia, ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, sistem gerak, sistem reproduksi, yang semuanya memiliki saling kebergantungan. Organisme. Ini contoh seekor monyet. Organisme kehidupan tingkat populasi. Individu yang sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama membentuk tingkat organisasi kehidupan yang disebut sebagai populasi. Contoh sekumpulan zebra, sekumpulan gajah, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari populasi. Jadi gabungan atau kumpulan dari beberapa individu atau organisme-organisme. Organisme kehidupan tingkat berikutnya yaitu komunitas. Umumnya di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi. Contoh di halaman sekolah itu terdapat populasi rumput, terus di tanah ada populasi cacing, populasi belalang, populasi semut, dan lain-lain. Kumpulan populasi itu
disebut sebagai komunitas. Ini gambarnya. Ada populasi zebra, ini populasi jerapah, kemudian ada pepohonan, populasi rumput, dan lain-lain. Ini individu, populasi, dan komunitas. Berikutnya yaitu tingkat ekosistem. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem merupakan unit fungsional yang mencakup organisme, yaitu biotiknya, dan lingkungannya yang tidak hidup atau abiotik. Jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan yang hidup atau biotik maupun lingkungan yang abiotik, di mana saling mempengaruhi atau berinteraksi. Komponen biotik di ekosistem adalah produsen, konsumen, dan pengurus. Abiotiknya air, udara, suhu, kelembapan, tanah, dan lain-lain. Ekosistem jadi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan yang hidup juga atau lingkungan yang tidak hidup atau abiotik. Ekosistem darat dalam skala yang luas disebut sebagai bioma. Bioma itu adalah ekosistem darat tapi dalam skala besar. Contoh ini adalah bioma hutan tropis seperti kita yang berada di Asia Tenggara ini. Di sini ada pohon-pohon yang sangat lebat, tinggi karena curah hujan yang sangat tinggi mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yang ada di situ dan mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Contoh yang lain adalah bioma padang pasir, yaitu ini adalah ekosistem darat dalam skala besar, skala yang luas. Ini daerah yang sangat panas, yang tandus, dan curah hujan yang sangat sedikit sehingga tumbuhan juga sulit untuk tumbuh, atau hanya beberapa yang berada di sekitar ada air, di situ ada tumbuhan. Contoh nih, kurma ada di dekat oase. Kemudian tingkatan kehidupan yang tertinggi yaitu besar adalah semua kehidupan yang ada di permukaan bumi, yaitu di darat maupun di laut atau di air. Ini disebut sebagai biosfer. Sekarang kita belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi itu sangat banyak. Misalnya, itu didasarkan pada kelompok objek kajiannya berupa apa, kemudian didasarkan pada permasalahannya, kemudian cabang ilmunya apa, kemudian bidang kajiannya apa. Contoh, botani. Ini adalah ilmu yang belajar tentang tumbuhan. Zoologi, ilmu yang belajar tentang hewan. Mikrobiologi, ilmu yang belajar tentang mikroorganisme. Objek kajiannya misalnya bakteri, jamur yang mikroskopis, dan lain-lain. Entomologi itu adalah yang belajar tentang serangga. Objek kajiannya berupa serangganya, ya. Bisa juga objeknya adalah bisa berupa organisme serangga, populasi serangga, dan lain-lain. Dan yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh pembuatan nata kuku, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Ini adalah termasuk ruang lingkup biologi, bagaimana peranan mikroorganisme itu dalam industri makanan. Ini misalnya anggur, tape, terasi, dan lain-lain, tempe. Ini sudah dikenal oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Itu salah satu pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Contoh nih, keju, ya, peranan bakteri yang menguntungkan. Kemudian di tempe, mana jamur. Peranan biologi dalam bidang pertanian.
ini menghasilkan buah-buah yang sangat kualitas tinggi. Contoh ini apokat tanpa biji. Jadi dihasilkan buah yang sangat besar ya, tanpa biji. Jadi semua dengan isinya ini. Jadi dihasilkan lebih baik, kualitas yang lebih baik, buah yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Di penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, bertahan terhadap hama. Contohnya apel, buah pir, brokoli, kentang. Kemudian buah-buahan tanpa biji ya tadi seperti apokat tanpa biji, semangka, pepaya tanpa biji, jeruk, dan anggur. Kemudian melalui teknik kultur jaringan, ini termasuk juga dalam ruang lingkup biologi, menghasilkan tanaman yang unggul yang dapat dibudidayakan dan diperbanyak dalam waktu yang singkat. Contoh kelapa sawit, anggrek, pisang, wortel. Dengan metode kultur jaringan dihasilkan bibit-bibit tanaman dalam jumlah besar dan waktu yang sangat singkat. Ini tadi buah semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, strawberry, dan pakis tanpa biji. Jadi apokat tanpa biji. Kemudian peranan biologi dalam bidang kesehatan, juga biologi. Ini dihasilkan vaksin-vaksin untuk mencegah beberapa penyakit yang mematikan, yang sulit diobati kalau sudah terkena. Jadi untuk menghindarinya maka dilakukan vaksin, yaitu pencegahan, sehingga ini contohnya di posyandu, sehingga anak-anak itu mempunyai kekebalan yang lebih tinggi. Jika suatu saat virus atau bakteri itu menyerang, maka dia sudah mempunyai antibodi untuk menyerang virus atau bakteri tersebut, sehingga dia tidak mengalami sakit. Ada lagi yang lain, yaitu ditemukan metode transplantasi, yaitu transplantasi atau pencangkokan organ pada seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ, misalnya cangkok ginjal, cangkok hati, dan lain-lain. Dengan dipelajari berbagai macam virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin. Tadi contoh vaksin MMR, rubella ya. Kemudian penemuan teknik bayi tabung juga membantu masalah pasangan suami istri yang sulit untuk memiliki anak. Kemudian mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk mencegah berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Kemudian peranan biologi di bidang peternakan dihasilkan hewan-hewan yang unggul dengan ukuran yang besar. Contoh ini sapi yang mempunyai berat 1 ton atau lebih dari 1 ton. Mempunyai harga juga sangat tinggi, ini bisa 70 juta. Itu hasil dari misalnya teknik kawin suntik. Jadi dihasilkan hewan ternak dengan kualitas yang sangat baik dan produksinya sangat meningkat. Kemudian ada lagi teknik fertilisasi in vitro, yaitu embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat. Kemudian embrio itu akan diimplantasikan, ditanamkan di dalam rahim induk betina yang tidak unggul, tetapi nanti menghasilkan anak yang unggul karena berasal dari bibit yang unggul atau embrio yang unggul. Ini seperti teknik bayi tabung kalau di manusia, tapi ini di hewan-hewan yang mempunyai hewan ternak yang mempunyai kualitas yang tinggi. Kemudian masalah berikutnya yaitu kita harus belajar tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Nanti kamu juga bisa baca di dalam buku ya tentang apa sih langkah-langkah metode ilmiah itu. Jadi dari perumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, kemudian penentuan variabel bebas, variabel terikat, kontrol,
dan layar pengambilan kesimpulan. Perumusan masalah itu adalah dimulai dari ketertarikan terhadap hal-hal tertentu yang menarik dan menjadi perhatiannya. Perumusan masalah merupakan langkah untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, kedudukannya, dan alternatifnya dengan cara untuk memecahkan masalah. Kemudian penyusun kerangka berpikir atau landasan teorinya. Penyusunan kerangka berpikir diperlukan untuk kemampuan untuk mempelajari laporan hasil penelitian orang lain, membaca referensi-referensi, observasi langsung pada lingkungan, atau hasil wawancara dengan para ahli. Kerangka berpikir ini merupakan alasan yang menjelaskan ketertarikan antara berbagai faktor dengan objek dan jawaban terhadap suatu permasalahan. Kerangka berpikir disusun secara rasional berdasarkan penemuan-penemuan yang telah teruji kebenarannya. Kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan eksperimen atau percobaan. Data yang diperoleh dari melakukan percobaan kemudian dianalisis untuk membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Pengambilan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan merupakan evaluasi terhadap sebuah hipotesis yang telah dirumuskan, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Sebenarnya tentu akan menentukan bagaimana variabel-variabelnya. Ada 3 macam variabel. Bisa lebih. Variabel bebas, ini yang pokoknya ya, variabel bebas, yaitu perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya dalam eksperimen ada yang diletakkan di tempat yang gelap, di tempat yang terang. Maka cahaya matahari disebut sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang bisa diubah-ubah. Variabel bebas, jadi ada tempat terang, ada tempat yang gelap. Variabel kontrol yaitu perlakuan yang sama dalam percobaan tersebut. Contoh, dalam percobaan kita membutuhkan kacang hijau di setiap pot, maka kacang hijau disebut variabel kontrol karena sama semuanya. Misalnya 5 butir kacang hijau, masing-masing polybag tentu dengan jumlah yang sama dan ukuran yang sama. Itu adalah variabel kontrol, yaitu dibuat sama, perlakuan yang sama dalam percobaan. Kemudian yang ketiga yaitu variabel terikat, yaitu variabel yang merupakan akibat dari perlakuan variabel bebas. Dari contoh di atas, maka menjadi variabel kontrolnya adalah perbedaan tinggi kecambah. Variabel terikatnya adalah variabel yang muncul akibat variabel bebas. Dalam hal ini misalnya, kalau misalnya tanaman yang kena cahaya matahari dan cahaya yang tidak matahari, yang tidak kena cahaya matahari, yang kena cahaya matahari dia pendek, jadi tanamannya pendek. Yang terkena cahaya matahari pendek, yang tidak terkena cahaya matahari panjang, tinggi, tetapi tidak sehat. Itu adalah variabel terikat, yaitu variabel yang muncul akibat perlakuan variabel bebas. Yang tidak terkena cahaya matahari, akibatnya tanamannya menjadi panjang, tinggi. Yang terkena cahaya matahari, tumbuhannya jadi pendek tetapi sehat. Ini adalah salah satu variabel terikat ya. Yang menjadi variabel terikat ya, yaitu tinggi tanaman, tinggi rendah tanaman. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jadi semua tadi contoh misalnya ya, dari tumbuhan atau misalnya hewan yang sangat besar, kemudian
buah-buahan tanpa biji, itu semuanya juga akibat dari metode ilmiah. Semua cara kerjanya untuk menghasilkan penemuan-penemuan terbaru menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya seperti ini juga itu menghasilkan termasuk membuat vaksin dan lain-lain. Ya, itu semua termasuk ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat materi hari ini. Sekian dan terima kasih.